Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang relativitas atau relativistik ya. Dengan pokok bahasan, sub pokok bahasan yaitu latihan satu soal relativitas. Nah, untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep dan cara kerja mengerjakan soal ya dengan cepat. Nah, supaya nanti kalian kalau menemukan soal pilihan ganda tidak perlu banyak menulisnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nomor satu nih, sebuah partikel yang masanya ketika diam m0, jika partikel dengan kecepatan 0,6 c, maka energi kinetik partikel adalah titik-titik ya. Nah, oke. Nah, kalau di sini ada tulisan 0,6 c, nah berarti itu hasilnya 0,8 ya. Nah, dari mana? Nah, ini saya awal-awalnya seperti ini. Awalnya saya menjelaskan seperti ini supaya nanti ke depannya kalian tuh mengerti ya. Begini. Nah, di sini rumusnya gini. E sama dengan E0 ditambah energi kinetik ya. Nah, di sini juga sama boleh diganti nih. Ini E0 per ya, akar dari 1 Pi kuadrat per C kuadrat sama dengan E0 ditambah energi kinetik ya. Oke. Nah, kenapa nih jadi E0? Karena E itu kan MC ya. Ingat ya, E sama dengan, saya terangkan lagi di awal, MC kuadratnya. MC kuadrat bahwa di sini M-nya itu bisa diganti dengan M per akar dari 1 Pi kuadrat per C kuadrat kali C kuadrat. Nah, ini M0 gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka diperoleh persamaan seperti yang kiri. Nah, kemudian untuk Pi-nya di sini Pi sama dengan 0,6 C. Kalau dikuadratkan berarti 0,36 C kuadrat ya. Dibagi dengan C kuadrat, nanti hasilnya 1 dikurangi 0,36 ya. Hasilnya itu akar dari 0,64, nah alias 0,8. Jadi nanti kalian langsung aja, kalau 0,6 berarti 0,8, kalau 0,8 berarti 0,6 hasilnya gitu. Nah, oke. Nah, sekarang ini ganti nih. Berarti M0 C kuadrat, nah dibagi dengan 0,8 kan, sama dengan M0 C kuadrat ditambah energi kinetik. Nah, pindahkan ya energi kinetiknya, berarti tinggal 0,8 itu kan berarti 10 per 8 ya. 10 bukan 8 per 10 ya, bukan 10 per 8, 8 per 10 ya. Nah, nanti balikan jadi 10 per 8 M0 C kuadrat ya, kemudian dikurangi M0 C kuadrat. Nah, oke, hasilnya ini 1,25 M0 C kuadrat dikurangi M0 C kuadrat ya. Nah, sehingga nanti energi kinetiknya diperoleh bahwa ini adalah seperempat M0 C kuadrat itu ya. Jadi kalau sudah ngerti, apalagi kalau pilihan ganda, kalian cukup nulis aja, nulis rumus ini. Lah langsung ke bawah boleh ya. Langsung ke sini juga boleh. Nah, sini. Gitu ya. Nah, itu soal nomor 1 ya. Ngerti nggak? Oke. Jadi kalau misalkan ada 0,3 C berarti 0,1 dikurangi 0,09. Nah, gitu ya. Hasilnya berapa kalau diakarkan? Ya, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Ada dua anak kembar A dan B, kemudian A berkelana ke antariksa, nggak tahu kemana nih, yang penting antariksa, ini ceritanya fiksi gitu ya. Dengan pesawat antariksa berkecepatan 0,8. Nah, ini juga sama, ini hasilnya 0, proses yang tadi berarti 0, berapa? 0,6 ya hasilnya. Nah, setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Ya. Nah, menurut B, perjalanan A telah berlangsung berapa lama gitu ya. Nah, berarti A bergerak, B-nya yang diam. Nah, jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya ya. Nah, ini kalian bisa gini aja. T sama dengan T0 dibagi dengan akar dari 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Nah, hasil ini udah jelas itu berarti 0,6 ya. Ke 1 dikurangi 0,64 berarti 0, akar dari 0,36 akar kan berarti 0,6 ya. Nah, T yang kiri itu sama saja dengan perjalanan A, berarti 12 ya, sama dengan
T0 ini untuk B dah karena ini menurut B ya 0,6. Nah, berarti T0-nya itu atau T0B ya itu 0,6 kalikan 12 ya berarti 7,2 tahun. Jadi menurut A dia 12 tahun, oh saya udah berjalan udah pergi 12 tahun dong meninggalkan kamu. Nah, sedangkan menurut B, kamu salah seharusnya 7,2 tahun. Dua-duanya benar nggak? Benar. Ya, benar karena masing-masing pengamat punya acuan, gitu ya. Jadi option yang benar adalah ya tinggal pilih aja. Tinggal pilih berarti option C gitu ya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Besar kecepatan roket yang memiliki energi kinetik sama dengan energi diamnya adalah titik-titik ya. Nah, berarti ditanyakan kecepatan. Perhatikan di sini. Nah, ingat ya, cara tekniknya seperti ini nanti. Saya mengerjakan soal dengan lambat, ada ya soal yang mengerjakan dengan cepat. Nah, berarti kita punya rumus E0 per akar dari 1 pi kuadrat per C kuadrat ya, sama dengan E0 ditambah energi kinetik. Nah, di sini berarti E0 per X aja langsungnya. Berarti X itu 1 akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat ya. Nah, di sini E0 N0 ditambah karena sama nih berarti E0 lagi. Nah, jadi ini udah 2 kan? Berarti 1 per X sama dengan 2 ya. Ngerti nggak? Cross kan berarti ini 1 per 2. Nah, kalau sudah tahu, udah langsung aja dari sini langsung klik ke sini ya. Nah, atau misalkan saya terlalu sulit kalau ke bawah, udah pas ke sini aja. Nah, oke. Nah, balikan berarti 1 per 2. Nah, kemudian ini kuadratkan nih, kuadrat ini 1/4-nya. Nah, nanti diperoleh 1 dikurangi pi kuadrat per C kuadrat. Dari mana? Dari ini yang dikuadratkan nih. Ya, yang ini kuadratkan. Ini berarti 1/4. Nah, saya nulisnya jelek ini, ya, karena cepat gitu. C kuadrat ya, C kuadrat. Ntar, mau cepat tapi tetap aja lambat karena tulisannya diperbaiki. Ya, tenang aja. Nah, C kuadrat. Nah, kalau sudah tahu ini berarti pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1/4-nya. Berarti kan 3/4 ya. Nah, maka pi kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat. Nah, hasilnya pi sama dengan setengah C akar 3 ya gitu. Ngerti nggak? Nah, kalau sudah ngerti kalian masuk ke sini. Dari rumus atas. Nah, kalau sudah mengerti lagi, ya udah kalian gini, 2 dibalikan setengah ya, dikuadratkan berarti 1/4. Nah, kalian boleh langsung masuk ke sini. Sini langsung plug tuh ya. Berarti 1 dikurangi 1/4. Contoh ya. Contoh misalkan, energi kinetik suatu benda misalkan 3 kali ya, misalkan 3 kali. 3 kali berarti tambah 1, berarti 4 kan? Tambah 1 kan berarti 4. Dibalikan X sama dengan 1/4-nya. Atau di sini pi kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. 1 dikurangi 1/16 ya. 1/16 itu ya. Nah, berarti hasilnya pi sama dengan 1/4 akar 15 C gitu kan. Cepatnya. Cepat kalau mengerjakan soal seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan cara teknik yang saya kemukakan. Nanti mudah-mudahan di soal-soal berikutnya ada seperti ini lagi ya. Nah, ini kar 3 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nih, saya percepat nih. Nah, sebuah pesawat ruang angkasa ini sebenarnya ada ruang ya. Sebuah pesawat ruang angkasa diukur panjangnya 10 meter ketika dia diam. Nah, kemudian pesawat itu terbang terhadap pengamat dengan kecepatan 0,6. Nah, udah itu berarti 0,8 hasilnya ya. 0,8. Nah, hasil dari akarnya itu 0,8. Nah, terus kalikan aja ke 100 tuh. Berarti tinggal gini aja tulis L sama dengan L0 akar dari ini. Akar dari 1 pi kuadrat per C kuadrat ya. Nah, ini berarti 100 ya. Nah, akar dari ini. Nah, tadi 0,6 dikuadratkan berarti 0,36 ya. Nah, ini jelas 0,8 hasilnya. Berarti 80 meter. Soal ini bisa cepat ya. 4 detik ya. Oh ya, 0,6 berarti jadi 0,8. Kalikan 100 berarti 80 meter gitu ya. Entengnya. Itu entengnya ya. Entengnya relativitas. Jadi
hayalan tapi emang bisa dikerjakan gitu ya. Oke, itu nomor 4 ya. Gampang ya. 80. Nah, sekarang soal nomor 5. Pesawat terbang bergerak dengan kecepatan v. Ternyata panjangnya 0,8 kali panjang mula-mula ya. Nah, jika C kecepatan cahaya, maka kecepatan pesawat itu berapa gitu ya. Nah, itu berarti pengamatnya yang diam, pesawatnya yang bergerak gitu ya. Oke. Nah, ini sama seperti yang tadi nih rumusnya. Berarti L sama dengan L0 akar dari 1 V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini berarti 0,8. 0,8 L0 sama dengan L0 ya. Nah, X aja lah biar tidak banyak nulis itu. Nah, berarti ini berapa? 8/10 ya, atau 4/5 ya. 4/5 sama dengan X ya. Nah, berarti X itu kuadrat kan ya, kuadrat berarti 16/25 ya. Nah, oke. Nah, di sini 1 dikurangi pi kuadrat per c kuadrat ya, sama dengan 16/25. Nah, kalau kalian sadar nih, nah dari sini saja ke sini itu bisa cepat, maka pi kuadrat langsung aja ke sini. Pi kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 dikurangi ya, 1 dikurangi 16/25 ya. Itu maka V kuadrat sama dengan, nah ini masih lama nih, tapi masih di bawah 10 detik lah. 25 kurangi 6. 25 kurangi 6 berarti 9 ya. 9. Ya, 9/25. Lihat dulu. Bukan 9 coba. 25 kurangi 16 ya. 25 kurangi 16. Kadang-kadang saya juga kalau ngitung-ngitung kayak ini lambat ya. Ya. Tuh. 9/25 cek kuadrat. Nah, berarti kalian tinggal gini aja. Ya, yang terakhirnya. Oh, ini diakarkan berarti pi sama dengan 3/5 akar. Bukan, 3/5 C. Itu ya. Atau 0,6 C itu. Ya. Nah, itu yang diharapkan ya dengan kecepatan tinggi. Kalian tuh lebih refleksnya lebih tinggi dibanding dengan saya gitu. Ya, oke. Apalagi yang sudah kursus Salempoa itu lebih cepat lagi. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Gampang kan? 0, oh ini tujuannya 0,8, hasilnya sekian gitu ya. Saya percepat soal nomor 6 ya. Benda partikel bergerak bertambah setengah kali semula. Masa sebuah benda, masa sebuah partikel ketika bergerak bertambah setengah kali semula. Maka kecepatan partikel berapa gitu. Nah, oke, perhatikan. Ini juga sama nih, cuma rumusnya beda. Nah, M sama dengan ya. Nah, di sini M0 akar dari 1 min pi kuadrat per c kuadratnya. Nah, ini bertambah setengah kali semula. Nah, berarti M itu berarti setengah tambah 1 ya. Kali M0. Nah, ini berarti kalau setengah berarti 1/2, baru 3/2 M0 ya. Oke. Nah, tinggal masukkan 3/2 M0 sama dengan ya M0 per X aja. Per X ya. Ini coret aja nih. Nah, terus balikan. Berarti 2/3 ya. Ngerti nggak? Nah, waktu D32 balikan jadi 3/2. Nah, ini kuadratkan kiri kanan. Berarti 1 pi kuadrat per C kuadratnya. Sama dengan 2/3. Nah, kalian langsung aja ke sini. Pi kuadrat per C kuadrat langsung aja. Ini kuadratkan ya. Kuadratkan jadi 4 ya. Jadi 4/9 ya. Sorry. Ya, saya push ini. Mau cepat lambat jadi. Nah, ini berarti 4/9 ya. Nah, udah langsung 1 dikurangi 4/9 ya. Jadi 1 ditambah setengah 3/2, 3/2 jungkirkan jadi 2/3, kuadratkan berarti 4/9 kurangkan ke 1. Nah, seperti ini. Maka pi sama dengan, nah ini 9 kali 1 kurang 4 berarti 5/9 ya. 5/9 di akar berarti 1/3 akar 5 C gitu ya. Cepat ya. Nah, dari sini kalian bisa langsung ke sini. Ya.
atau bisa langsung ke sini, ya, gitu. Nah, berarti 1/3 akar 5C. Nah, di sini ini seharusnya begini, 1/3 C akar 5 gitu ya. Nggak masalah ya kalau penulisan. Yang benarnya gini, kasarnya kali titik ya. Oke, itu soal nomor 6. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya, biar ngebuat. Nah, jadi pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6 c terhadap bumi. Dari pesawat ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,4 c searah dengan pesawat. Nah, kecepatan peluru terhadap pesawat menurut pengamat di bumi berapa gitu ya. Nah, oke. Saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Ini pengamat ya di sini, observer ya. Nah, di sini ada rudal mungkin pesawat atau pesawat apalah gitu ya. Nah, dia bergerak dengan kecepatan 0,6 ya. Nah, di sini peluru ditembakkan sana dengan kecepatan 0,4 0,4 c. Nah, ini searah, perhatikan ya. Searah. Ya, searah. Nah, tetapi karena ini penguat di bumi, ya udah tinggal gini. Maka P sama dengan P1 atau P pesawat ditambah P peluru ya per 1 ditambah P1 atau P peluru ya per cek kuadratnya. Ingat kalau searah tuh ya, searah tuh ya berarti ada yang mendekat, ada yang meninggalkan. Nah, ini berarti dikurangi aja 0,6 dikurangi 0,4 c ya. Nah, dibagi dengan 1 ditambah 0,6 c kali min 0,4 c ya. Oke, dibagi dengan c kuadrat. Nah, hasilnya nanti ini 0,2 c dibagi dengan 0,2 c dibagi dengan 1 dikurangi 0,24 ya. 0,24. Oke, itu. Ini harus pakai kalkulator nih, udah pusing ya. Nah, nggak masalah ya. Nah, oke. Ini kita hapus yang ininya supaya tidak kelihatan amburadul ya. Oke. Ya, sehingga nanti diperoleh begini. Nanti angka seadanya aja, tidak usah pusing ya. Berarti 0,2 ya. 0,2 dikurangi 0,2 C dibagi dengan 1 dikurangi 0,24 berarti 0,76 ya. 0,76 atau 20 dari 20 per 76 ya. 76 C ya. Nah, udah aja dibagi pakai kalkulator, nggak usah pusing. Ya. 20 dibagi 76 ya. Oke. Hasilnya 0,26. 0,26. Oke. 0,26 C ya. Nah, di sini 0,23 ya udah dirubah aja 0,23an ya. 0,23. Nah, nanti boleh diganti dengan 0,26 ya. C gitu ya. Ini opsi yang benar adalah D gitu ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 7 ya. Oh, kalau berlawanan arah berarti jumlahkan, kalau searah berarti kurangkan ya. Gitu. Kalau berlawanan arah tinggal 0,6 ditambah 0,4 dibagi dengan 1 ditambah 0,24 ya. Kalau searah. Nah, hasilnya nanti 1 per ya, 1,24 ya. Ya, gitu. Oke, itu soal nomor 7. Mudah-mudahan dengan tabelnya 7 soal di pembahasan yang pertama kalian memahami bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat ya. Dan tentu saja kita perlu latihan-latihan gitu ya, supaya kalian itu paham dan mampu mengaplikasikan ke soal-soal yang ditemukan seperti ini ya, sejenis ya. Ya. Next video kita akan membahas tentang latihan 2 soal relativitas ya. Jadi nanti ini akan lanjut lagi.